Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Konflik antara umat Buddha dengan umat Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar menjadi semacam polemik ya. Jadi saya akan membahas apa sebenarnya pemicunya, kenapa konflik ini bisa terjadi ya. Jadi sejarah itu harus tegak lurus ya, nggak boleh berpihak ya. Sebelum saya jelaskan ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Saya tampilkan datanya di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama Buddha dan agama Muslim. Saya nggak berpihak kemana-mana. Saya netral. Jadi kalau kita membahas sejarah itu, kita harus jujur, nggak boleh ditutupi. Dan ada sumbernya, datanya lengkap. Sini saya akan menampilkan data dan sumbernya. Saya ngambil sumber dari Tirto ID ya. Jadi dan sahabat yang nonton video misalnya kalau mau komplain, mau marah, marahlah ke Tirto ID. Tapi jangan marah-marah terus ya, jangan anti kritik ya. Biar apa? Biar kita berubah. Dan sekali lagi saya katakan ya, saya netral, saya tidak berpihak, tidak ada kepentingan memihak agama tertentu ya. Saya benar-benar netral. Jadi awal mulanya pemicu konflik umat Buddha di Myanmar dengan Muslim Rohingya itu karena kasus pemerkosaan. Ya, itu pemicunya. Itu terjadi pada tahun berapa? Sekitar tahun 2012 sampai tahun 2013. Di situ awal mula pemicu konflik antara umat Buddha dengan umat Rohingya ya, atau agama Muslim Rohingya. Berdasarkan laporan dari The New Light of Myanmar 4 Juni 2012 menceritakan aksi keji tersebut, yaitu kasus pemerkosaan. Begini kronologinya. Jadi ini sumber dan datanya ya. Saya tidak ngarang ya. Ada sumber dan datanya. Karena sejarah itu harus ada data sumber yang konkret historisnya. Harus jujur ya. Jadi ada seorang warga Myanmar beragama Buddha. Namanya Matida ya. Matida adalah seorang tukang jahit beragama Buddha dengan usia 27 tahun saat itu. Ia diperkaos dan dibunuh oleh orang tak dikenal di hutan bakau di Myanmar. Wow. Luar biasa ya. Diperkaos dan dibunuh. Polisi lalu menetapkan 3 tersangka ya. Ada nama-nama yang dijadikan tersangka seperti namanya Hitet ya. Ada lagi namanya seperti Kiao Taung ya. Kiao Taung ini beragama Muslim ya, Rohingya. Dan ada lagi yang bernama Swapi ya, beragama Muslim juga. Jadi dari 3 tersangka ini 2 Muslim ya, 1 lagi orang itu juga orang pribumi juga. Jadi karena masalah ini, pemerkosaan ini, 100 warga daripada Rakhine ya. Rakhine ini mayoritas beragama Muslim ya, Muslim Rohingya. Dan mereka menggeruduk kantor polisi. Kalau di Konoha itu katakanlah kantor polisi, digeruduk ya. Polseknya digeruduk. Ya, 100 warga daripada warga Rakhine ya, yang mayoritas beragama Muslim. Ya, mereka mendatangi kantor polisi dan menuntut para pelaku diserahkan. Warga tidak puas dan memaksa untuk masuk, dipaksa gitu. Masuk ke, kalau di Konoha itu di polseknya itu digeruduk. Nah, saat itu polisi merasa terintimidasi. Wah, kok gini ya? Kan ini kasus pemerkosaan. Kok seakan-akan dilindungi? Apa-apa ini? Lalu polisi melepaskan tembakan. Tuar, 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 tuar. Ya, untuk menghindari isu rasial, pemerintah sempat melakukan sejumlah dialog berkait dengan hukuman jerak bagi para pelaku dan membantu kerusuhan di Myanmar saat itu. Ya, lalu yang jadi pertanyaan, kenapa umat Buddha benci banget dengan Rohingya? Apa alasan sebenarnya? Tapi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Sini saya tampilkan datanya dan sumbernya. Jadi kalau mau komplain jangan komplain ke saya, komplainlah sama yang bikin sumbernya. Saya bikin data dan sumbernya di sini ya. Sebenarnya umat Buddha Rohingya ini
sudah benci ya, dari dulu juga sudah benci. Berawal dari mana sih? Berawal dari saat Inggris merekrut suku Rohingya ini, etnis Rohingya ini yang mayoritas beragama Muslim ini jadi tentara bayaran. Dan anehnya Rohingya kan masuk ke Myanmar itu kan sekitar abad ke-9 ya. Jadi mereka itu masuk ke Rohingya itu atas dasar bawaan daripada Inggris. Ada banyak juga sih yang dibawa sama Inggris, dan seakan-akan Rohingya ini menjajah Myanmar. Kenapa? Karena Inggris dan Rohingya ini bersatu gitu, bersekongkol untuk menjajah Myanmar. Jadi orang-orang Myanmar itu berpikir, lah kok gini ya? Kan saudara, harusnya kan saudara. Kalau lu tinggal di Myanmar ya dengar ya Rohingya, lu kan tinggal di Myanmar ya, lu kan harus ngebelain gua, pemerintah Myanmar. Lu bukannya malah ngebelain si penjajah itu, penjajah sialan itu, kolonial itu ya. Harusnya lu ngebelain gua. Kenapa lu malah memerangi gua? Jadi gua jadi ngelawan penjajah dua kubu gitu. Myanmar melawan penjajah Inggris, melawan penjajah Rohingya juga. Jadi itu adalah awal muasal kenapa etnis Myanmar ini atau agama Buddha ini benci ya. Maksudnya umat Buddha benci banget sama Rohingya ini. Makanya terjadi konflik di sana. Itu awal mula kenapa bisa terjadi konflik di sana. Nah, ketika pasukan Inggris saat itu meninggalkan Rohingya, kan pasukan Inggris kan rekrut nih ya. Kalau di Konoha itu seperti londo ireng ya. Ya kan? Di zaman dulu juga sebenarnya banyak londo ireng ya. Cuman nggak terlalu diekspos kan. Kalau di Konoha itu sebut saja dengan londo ireng. Jadi para londo-londo ireng ini nasibnya nggak jelas setelah ditinggalkan oleh Inggris. Karena apa? Karena Inggris sudah meninggalkan Myanmar ya. Jadi ada beberapa konsekuensi ya. Pemerintah Burma juga tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Jadi mereka ini semakin terkatung-katung. Ya harusnya kan Rohingya kan sudah numpang nih di Myanmar. Jangan ngikut menjajah dong. Harusnya kan gitu pemikiran daripada umat Buddha yang ada di Rohingya. Harusnya lu jangan ngejajah gua. Harusnya lu baik-baikin gua. Lu kan numpang di sini. Gitu amarah daripada orang-orang Myanmar. Ya. Selain itu, ya konflik antara Rohingya dan pemerintah Myanmar berlanjut hingga saat ini juga ya. Dan semua yang saya katakan di sini ada sumbernya, ada datanya. Saya tampilkan data, ada sumbernya di sini. Selain itu, apalagi permasalahan daripada Rohingya ini dengan Myanmar? Apa permasalahannya? Karena di video sebelumnya itu banyak yang request ya, atau banyak yang komentar. Kan saya sering bahas tentang agama Buddha ya. Terus banyak yang komentar tuh, itu lihat tuh Myanmar, lihat tuh, no Myanmar, banyak tuh yang diusir Rohingya. Kata lu agama Buddha itu seperti ini, lihat tuh Myanmar, Rohingya, diusir tuh Rohingya. Nah makanya saya penasaran, emang iya apa iya? Dan saya netral di sini ya, kalau misalnya ada sejarah yang lain, sok aja nggak apa-apa. Tampilkan ya, tapi data yang akurat ya, sumbernya lengkap ya. Sok aja, saya tidak berpihak gitu. Saya akan meluruskan sejarah gitu, biar kita tahu apa yang sebenarnya gitu. Ya, gak benar gitu, salah. Jadi jangan ada ditutupin ya, nggak boleh. Saya nggak suka yang munafik ditutupin, nggak mau. Karena saya juga takut karma. Karena apa? Karena kalau saya tutupin kan itu kan dosa besar ya. Saya juga masih percaya Tuhan. Ya, jangan pikir bahwa saya itu nggak percaya Tuhan. Saya juga percaya Tuhan. Tapi bukan Tuhan seperti warga Konoha ya. Lebih ke Tuhannya Spinoza ya. Apa itu Tuhan Spinoza? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu kenapa agama, maksudnya umat Buddha yang ada di Myanmar ini ada sentimen negatif terhadap Rohingya ini? Apa yang mendasarinya? Ada lagi misalnya seperti keturunan ya. Jadi keturunan daripada Rohingya ini kan campuran ya, termasuk suku seperti suku Arab, Mor, Turki, Persia, Mogul, Patan, Bengali, hingga
Rakhine. Jadi sudah bercampur baur ya. Etnis Rohingya selama ini mengalami penindasan di Myanmar ya pada periode 2017 sampai 2022. Tapi penindasan ini terjadi karena ada faktornya, asal muasalnya gitu, asal usulnya. Ya seperti saya katakan tadi itu tahun 2012 ya, mulai dari penjajahan masa kolonial ya, tahun 45 ya, Perang Dunia Kedua. Dari situ awal mulanya. Ya, Rohingya direkrut jadi pasukan Inggris. Ya, setelah ditinggalkan Inggris mereka terkatung-katung, dan setelah itu ada kasus pemerkosaan, dipicu dari kasus pemerkosaan. Nah, udah memperkaos, terus kantor polisi digeruduk, dipaksa dikeluarkan. Nah, ini kan jadi masalah besar, makanya orang itu marah. Ya. Jadi bagaimana kalau di Konoha seperti itu? Misalnya ada pendatang nih ya, yang datang abad ke-9 misalnya, terus tiba-tiba seperti itu. Ya, mereka bagian daripada penjajah gitu. Mereka menjajah kita, terus memperkaos juga. Apa kita tinggal diam? Ya. Jadi saya tidak membenarkan yang dilakukan oleh orang-orang Myanmar, tapi mari kita berpikir rasional lah. Jangan gara-gara, mohon maaf ya, karena seiman kita belain mati-matian padahal salah. Jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena ini kan memicu konflik. Kalau kita bawa-bawa ini kelompok dan lain sebagainya, nggak boleh. Selain itu faktor geografis juga ya, geografis etnis maksudnya. Rohingya berada di wilayah provinsi Rakhine bersama etnis Burma dan lainnya. Mereka datang ke Myanmar pada masa pemerintahan Inggris ya. Lambat laun etnis Rohingya semakin banyak dan membesar. Kondisi geografis etnis ini lantas memicu terjadinya konflik karena komposisi jumlah penduduk yang tidak seimbang. Menurut data dari tahun 2022, kota Sitwe di Rakhine ya, yang luasnya sekitar 12.000 km, berpenduduk 1 juta jiwa. Wow, di lain sisi ya, daerah lainnya misalnya daerah Kyapyo yang luasnya 9.000 km ya, berpenduduk 296.000. Jadi kepadatan penduduk ya, lonjakan penduduk yang semakin gede ya, punya anak yang banyak gitu. Jadi faktor geografis mempengaruhi juga ya. Perselisihan terjadi antara kaum pendatang dengan penduduk lokal ya. Sentimen negatif dialamatkan ke kaum pendatang ya. Dalam hal ini Rohingya hingga dinilai menjadi sumber masalah kependudukan karena banyaknya penduduk ya. Jadi butuh sumber daya alam ya buat makan dan lain sebagainya. Susah emang ya. Selain itu krisis ekonomi misalnya, ekonomi juga berpengaruh. Ada berbagai pengaruh ya ekonomi. Pada masa pemerintahan junta militer Tan tahun 97, inflasi mencapai 51,5%. Wow. Myanmar lantas mengalami krisis ekonomi. Pemerintah setempat lalu mengeluarkan kebijakan seperti misalnya settlement ya, yang menyebabkan warga Rohingya kehilangan tanah pertanian mencapai 5 hektar ya. Wow. Di sisi lain pihak junta militer justru memberikan wewenang terhadap etnis Rakhine untuk mengelola lahan pertanian. Ya, faktor ekonomi dan sumber daya alam juga berpengaruh ya. Selain itu faktor sejarah misalnya ya. Kedatangan Myanmar pada abad ke-9 Masehi melalui pedagang Arab Muslim yang kemudian menyebar secara signifikan di wilayah selatan Myanmar. Sejarah panjang interaksi antara Buddha dan Islam di Myanmar itu dengan hadirnya pedagang Muslim yang turut membentuk konsep sosio-politik di Myanmar. Selain itu faktor sosial politik juga berpengaruh. Apa itu? Undang-undang kewarganegaraan maksudnya 1982 yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar sehingga memicu konflik etnis dan agama. Ya, mungkin faktor karena ini kali ya, karena Inggris merekrut ya, mau ya. Harusnya kan warga Rohingya jangan mau dong, ya, jangan mau jadi ini jadi pasukan Inggris, membantu Inggris, jangan mau dong. Ya, selain itu ya, kedudukan agama Buddha yang kuat dalam masyarakat Myanmar dan institusi pemerintahan yang mempengaruhi hubungan antar umat Buddha dan Islam ya. Faktor ekonomi dan lingkungan juga berpengaruh, persaingan sumber daya alam dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor ya. Ya, faktor lain misalnya
faktor ultranasional Buddha dan politik Myanmar ya, stereotip negatif terhadap Muslim ya, Muslim Rohingya di kalangan umat Buddha, pengaruh ekstremis agama dan politik ya. Wow, ada juga pengaruh dari ekstremis ya, ekstremis agama katanya dan politik. Ini berdasarkan data ya, saya juga baru tahu ya, baru tahu ada faktor ekstremisme ya di sana. Wow, ekstremisnya agama. Saya nggak suka hal-hal yang berbau seperti ini, jujur nggak suka bang ya, karena ini juga akan menghancurkan ya suatu negara. Kalau kita banyak yang radikal gitu, ini menghancurkan suatu negara, sangat-sangat menghancurkan. Kenapa? Gini guys, sedangkan satu agama aja, satu negara nih satu agama ya, bisa konflik, apalagi beda-beda agama kan. Jadi menurut saya itu musuh kita bersama itu adalah ekstremisme dan radikalisme ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, mari kita saling memerangi ya ekstremisme dan radikalisme. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Gimana mau maju coba kalau misalnya kita konflik ya, antar umat beragama, konflik, ribut ya kan. Harus ini dong, harus saling menjaga kerukunan. Jangan seperti ini ya, kejadian-kejadian yang ada di Myanmar ini. Jadi saya sangat penasaran banget gitu, apa iya umat Buddha melakukan seperti ini? Setelah saya buka datanya, saya melihat ini lebih ke ini ya, nggak ada hubungannya dengan agama ya. Maksudnya gini guys, agama Buddha itu melakukan hal seperti itu tuh nggak bawa-bawa agama gitu, nggak ada hubungan dengan agama. Dan ini termasuk bagian daripada kebijakan politik ya di suatu wilayah. Jadi kita harus bisa membedakan mana permasalahan agama dan permasalahan politik. Ada sebagian permasalahan agama, tapi yang dilakukan oleh umat Buddha di Myanmar itu lebih ke mungkin ngasih pelajaran kali ya. Karena zaman dulu kan mereka dijajah terus memperkaos, udah memperkaos pengen dilepasin, kan ngaco ya nggak sih? Jadi makanya saya katakan kalau benar ya benar, kalau jujur gitu. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya tidak berpihak pada agama itu. Yang agama Kristen juga sering saya kritik, banyak video saya tentang agama Kristen, kritik agama Kristen ya. Jangan berpikir bahwa saya itu menyudutkan agama satu tertentu, enggak, ada datanya dan sumbernya. Jadi yang tersahabat misalnya yang meragukan data yang saya sampaikan, silahkan baca. Saya tidak menambahkan, saya tidak melebihkan. Silahkan baca datanya ya, sumber yang saya cantumkan di video ini. Lalu apa pesan moral yang kita dapatkan dari video ini? Saya mau lihat ada satu pesan moral besar yang penting kita petik dari konflik ini ya. Apa itu? Pesan moralnya itu adalah kalau kita berkonflik itu, misalnya ada masalah nih, jangan bawa-bawa agama gitu. Kayak seperti ini misalnya nih, ada kasus pemerkosaan ya, kita yang salah misalnya, terus kita bawa agama, kan nggak baik ya. Jangan bawa agama. Jadi kalaupun misalnya ada influencer atau orang-orang yang mengkritik kita gitu, jangan berpikir bahwa yang dikritik itu agamanya, enggak, orangnya ya. Walaupun kadang-kadang ada juga ajaran agama yang itu yang nggak baik, ada sebenarnya. Di video sebelumnya saya udah bahas nih, sebenarnya nggak semua agama itu baik, Kak. Nggak semua. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa semua agama itu baik, itu orang yang awam terhadap agama, yang masih baru belajar agama. Nggak semua. Makanya saya katakan slogan yang mengatakan bahwa semua agama baik itu hanya trik marketing. Nggak semua agama itu baik, nggak semua. Kalau nggak percaya, coba pelajari agama itu. Jangan cuma satu agama, banyak pelajari agama ya. Kalau Anda pelajari agama, jangan berpihak gitu. Coba lihat agama apa yang paling rasional, agama apa yang paling masuk akal, agama apa yang paling baik. Pasti kita akan memilih jawaban yang berbeda ya. Oke, bagaimana dengan Rohingya yang ada di Konoha? Ini adalah pertanyaan besar ya. Bagaimana
Rohingya yang ada di Konoha. Saya juga bingung ya kenapa Rohingya bisa menembus pertahanan Konoha ya. Kan laut itu kan dijaga kan dengan angkatan laut kan. Kenapa pertahanan Konoha itu bisa bobol dengan perahu yang butut? Apa nggak dijaga? Kan ini yang jadi pertanyaannya. Saya juga heran ya kok bisa ya. Jadi mudah-mudahan ya di Konoha ya warga Rohingya seperti itu. Mudah-mudahan jangan seperti kejadian yang dulu pasukan Inggris merekrut Rohingya. Jangan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Rohingya yang ada di Konoha itu tidak jadi penjajah ya. Karena Myanmar kan kesel ya. Kalian kan penjajah, ikut sama Inggris menjajah. Kenapa kalian ini? Kenapa kalian mau? Kan harusnya seperti itu kan. Ya, jadi mudah-mudahan Rohingya yang ada di Konoha, yang ada di Aceh itu jangan jadi penjajah ya. Biar apa? Biar kita ya tetap rukun ya. Tapi saya melihat di Aceh itu Rohingya itu makan enak, makan tidur ya, dikasih ayam, enak banget ya jadi Rohingya. Nih, Aceh apa sampai sekarang masih seperti itu ya? Padahal kan masih banyak warga Konoha yang kelaparan. Apa sampai sekarang masih seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena seiman? Ya, enak banget ya kalau udah seiman. Ya, saya Ray Konoha, salam rasional.